Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama saya ngajak sampean untuk memakmurkan masjid ya. Jadi satu di antara orang yang nanti di akhirat Pak Min, di akhirat itu mendapatkan naungan ketika matahari tinggal sejengkal dari ubun-ubun kita. Di sana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, dan ada 7 macam orang yang mendapat naungan Allah. Satu di antara yang mendapat naungan Allah itu adalah orang yang hatinya tertambat ke masjid, artinya orang yang selalu memakmurkan masjid. Bagaimana memakmurkan masjid itu? Terutama adalah memakmurkan dengan ibadah. Ibadah yang paling utama di masjid itu adalah sholat berjamaah ya, sholat berjamaah. Dan bahkan di dalam hadis sholat berjamaah itu satu di antara sunnah yang mendekati wajib. Kenapa? Karena Rasulullah pernah suatu saat hendak mengimami sholat dan qomat sudah dikumandangkan. Lalu Rasulullah menghadap kepada para jamaah dan mengatakan, ingin sekali seperti ini aku menyuruh orang untuk menggantikan aku mengimami, dan kemudian aku akan keluar, lalu aku datangi rumah orang-orang yang tidak ikut berjamaah ke masjid, lalu aku suruh orang untuk mengumpulkan kayu bakar dan aku bakar rumah mereka. Itu menunjukkan betapa disiplin Rasulullah di dalam menegakkan sholat berjamaah. Karena dengan berjamaahlah persatuan itu bisa dimaintain, dijaga, dikelola dengan baik. Kelola dengan baik. Yang kedua, jamaah itu juga mempererat silaturahmi. Nah, persatuan Islam juga dimulai dengan jamaah, karena di dalam jamaah itu ada pemimpin atau imam, ada pengikut atau makmum. Dalam jamaah kita itu diajari untuk praktek bagaimana mau dipimpin dan siap memimpin. Taat pada pimpinan dengan cara mengikuti semua komandonya. Allahu Akbar, semua ikut. Tidak ada yang karena misalnya status sosialnya, saya kepala desa, saya camat, lah yang imami itu enggak punya jabatan apa-apa, enggak mau dong saya disuruh Allahu Akbar, malah itidal. Jadi di sana banyak diajarkan itu, sehingga sholat wajib 5 waktu itu yang paling utama adalah dilakukan secara berjamaah. Dan jamaah yang paling afdol dilakukan adalah di masjid, fil masajid, atau di masjid-masjid. Kita punya 2 musola, ini sudah bisa masuk kategori masjid. Maka yuk kita makmurkan ini, baik yang musola sana maupun di sini. Memakmurkan ini tanggung jawab kita. Nggak mungkin Pak Agung sebelah, nggak mungkin Pak Nyoman di sebelah sana. Siapa lagi yang memakmurkan masjid dan musola kita dengan zikir, dengan renungan suci, dengan tahajud, dengan diskusi-diskusi keagamaan atau kajian-kajian diktat Pak Guru, kalau bukan kita? Makanya saya senang baik ketika dulur masih menyempatkan untuk sholat jamaah,
lalu mungkin 15 menit ngaji, seneng ya. Salat isya juga insya Allah banyak yang berjamaah, itu patut dipertahankan kebaikan itu. Nah, tapi saya berharap bisa meningkat lagi, karena rata-rata kalau asar kosong, sehingga ini yang perlu dipacu lagi. Demikian pula ketika subuh, padahal ada satu hadis juga itu, Bu Piliang, kalau kamu ingin melihat apakah ada penyakit nifak atau enggak di dalam hatimu, itu bisa dilihat seberapa rajin kamu sholat subuh berjamaah. Saya masih ingat Pak Yed, Pak Budi almarhum, itu rumahnya di Pamogan ya. Rumahnya di Pamogan, dan hampir tiap subuh ikut sholat jamaah subuh dari Pamogan ke Labak 2. Apa yang mendorong? Tentu ada perasaan males, bosen, manusiawi. Tapi yang membuat beliau aktif dan tetap rajin adalah motivasi ukhrawi. Saya yakin. Ditutup aja pintunya, anak-anak. Jadi motivasi ukhrawi. Nah, kalau Pak Budi bisa, saya yakin dulur-dulur juga insya Allah bisa. Yang mendorong itu apa? Iman. Kalau nuruti kendala, saya yakin Pak Budi juga akan punya banyak puluhan alasan untuk bisa dijadikan kendala. Dan alhamdulillah Pak Budi lulus. Pak Budi lulus, dan Pak Budi membuat saya tidak ragu untuk bersaksi bahwa Pak Budi wafat husnul khatimah. Itu kecintaannya terhadap masjid. Tentu Pak Budi punya banyak kekurangan di sana sini sebagai manusia, saya dan sampean juga punya. Tapi dari sisi itu, di mana nanti di akhirat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, dan ada 7 golongan orang yang mendapat naungan Allah. Satu di antaranya adalah orang yang hatinya tertambat di masjid, yang memakmurkan masjid, yang mengisi masjid dengan penuh disiplin dan keistiqomahan, dengan tahajud, dengan jamaah, dengan kajian maupun dengan panjatan doa-doa. Itulah kenapa di dalam 8 rukun santri SPMA itu beberapa di antaranya berkaitan dengan masjid semua. Mulai dari sholat berjamaah, mulai dari kajian tafsir hadis, tafsir Quran, mulai dari renungan suci, semuanya dilakukan itu di masjid. Kenapa? Karena ingin membawa sampean semua kepada derajat tadi, derajat di mana kita itu mendapat naungan Allah di saat semua orang tidak dapat naungan. Ya, jadi saya benar-benar ingin, entah sampean atau saya dulu yang dipanggil Allah, itu kita harus saling yakin bahwa kita bisa bersaksi, oh si A husnul khatimah, oh si A akan mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti. Saya itu khawatir ya, khawatir itu kalau kemudian ketidakaktifan, ketidakdisiplinan kita di dalam memakmurkan masjid, di dalam memakmurkan kegiatan-kegiatan kita, itu membuat nanti di antara kita itu ragu untuk bersaksi bahwa ya dia husnul khatimah.
Meskipun keselamatan itu ada di tangan Allah, tapi ciri-ciri yang diberikan Allah tentang siapa yang selamat dan siapa yang tidak, itulah sudah bisa kita pakai sebagai dasar atau rujukan kita untuk meneliti, melihat kita ini ada di posisi mana. Ya. Jadi ini untuk semua dulu ya. Saya sampaikan ini bukan dalam kondisi marah atau dalam kondisi benci. Justru saya menyatakan itu karena saya mikir batin kepada posisi sampean semua. Jadi kajian kita malam ini simple itu aja, singkat itu saja. Bagaimana sampean mendorong diri sampean untuk memiliki kebutuhan. Ya, karena ini nggak mungkin karena disuruh, karena harus kebutuhan. Sampean harus merasa punya kebutuhan yang kuat untuk mendapatkan kriteria itu, mencapai level di mana sampean layak untuk mendapatkan apa? Naungan Allah nanti. Karena kalau sampai nanti saya dan sampean nanti nggak punya kriteria itu, repot ya. Kalau bayinya Mas Marsus tanpa apa-apa, semua orang wajib mengatakan bahwa dia wafat baik, karena setiap bayi yang wafat itu pasti baik, karena belum taklif atau belum mendapatkan beban dosa. Tapi begitu sudah tamyiz, sudah mencapai mukallaf, tidak bisa lagi begitu. Husnul khotimah atau tidak, akhir jelek atau akhir baik, itu sudah tidak bisa ditentukan hanya dengan hal-hal lahir. Nggak sekarang orang dengan gampang wis mesti husnul khotimah gitu Pak. Hanya dengan gitu-gitu itu wis husnul khotimah, mudah-mudahan gitu terus. Sehingga orang akhirnya membuat itu semua enteng. Orang tidak ada yang takut akan su'ul khotimah, tidak ada. Karena hampir semua orang sejelek apapun orang pasti akan dianggap husnul khotimah. Akhirnya orang ya hidupnya ngawur. Sejelek apapun hidupnya dia yakin bahwa dia husnul khotimah. Tidak ada orang takut su'ul khotimah. Akhirnya juga ujungnya tidak ada orang yang mau menerima nasihat, tidak ada orang yang mau ingin berubah baik. Karena ketika semua orang dianggap husnul khotimah, apalagi setelah bahkan mati misalnya di atas tubuh pelacur pun, gitu misalnya, atau mati karena overdosis, kebanyakan minuman keras atau kebanyakan minum sabu pun kemudian masih dianggap baik dan bisa dikirimi doa, ya akhirnya semua orang juga ngerasa ngapain sih aku berbuat baik, ngapain aku harus susah-susah, toh nanti juga bisa dikirimin, repot sudah. Orang akhirnya nggak merasa bahwa mati itu adalah batas akhir pengumpulan jawaban. Kalau di dalam ujian, waktu menyelesaikan ujian 60 menit, lo orang mulai buka soal tek sampai nulis jawaban, itu sudah berpikir bahwa kalau sampai 60 menit ini nanti nggak tak selesaikan, nilaiku tergantung selesai atau enggak gitu. Orang akhirnya ngebet tuh, serius ngerjakannya. Sudah harus dikumpulkan, selesai nggak selesai nilainya tergantung yang tadi kan gitu. Lah kalau sudah terus dikumpulkan, terus dari rumah masih bisa dikirimi lembar jawaban lagi, terus dikirimi lah buat apa ujian? Hidup juga begitu. Allah sudah berkali-kali bilang di dalam Al-Quran ini, idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu sudah datang, itu tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Artinya orang itu memiliki time limit, punya time limit, punya batas waktu untuk mengerjakan soal ujian hidup.
Kita tahu dalam surat Al-Mulk sampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah zat yang menciptakan hidup dan mati, liyabluwakum, untuk menguji kalian, untuk dicari ayyukum, siapa di antara kalian yang ahsanu amala, yang paling baik amal. Nah, seperti halnya kita ujian semester, kita ujian akhir, itu ujian pasti punya time limit. Soal 60 soal, topik ini waktu 120 menit. Ya sudah, 120 menit ini menjadi waktu. Setelah itu nanti tidak bisa sudah disusulkan. Nah, ini kalau ujian biasa kita bisa remedi. Kita bisa memperbaiki nilai. Tapi kalau ujian hidup ini one chance one shot, sekali kesempatan, satu tembakan saja, selesai, tidak ada kesempatan kedua. Kita tidak mengenal ideologi reinkarnasi. Reinkarnasi itu sampean kalau hidup di dunia ini kurang baik, begitu mati sampean akan kemudian nyawanya dikembalikan ke bumi lagi untuk memperbaiki amal, entah dalam bentuk kambing, entah dalam bentuk ayam, begitu. Ada ide begitu. Tapi Islam tidak begitu. Islam hanya meyakini kehidupan di dunia ini hanya satu kesempatan. Makanya orang di akhirat, orang di kubur selalu mengatakan Rabbirji'uni, mesti begitu. Ya Allah, kembalikan aku ke bumi, kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu fima taraktu kalla, supaya saya itu bisa beramal apa yang dulu kami tinggalkan. Tapi apa kata Allah? Tidak bisa. Gitu. Untuk saat itu saya ingin mengajak sampean terutama kembali ke topik awal tadi, bagaimana kita mencapai level minimal 1 di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti, ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari 1 di antara itu adalah siapa? Mereka yang remaja yang hatinya tertambat di masjid. Dan itu adalah yu'ammiru masajidallah, orang yang memakmurkan masjid. Orang memakmurkan masjid itu enggak hanya takmir masjid ya. Meskipun takmir masjid pun diambil dari kata yu'ammiru masajid. Siapa orang yang memakmurkan masjid? Itu tadi Pak Gun, orang yang dulu Pak Gun pernah memiliki itu. Betapa khusyuk ketika di malam-malam yang sunyi melakukan refleksi diri terhadap dosa-dosa, lalu bercucuran air mata membasahi lantai musola dengan tangis-tangis taubat. Saya rindu dengan posisi dan kondisi itu. Terus terang, ya, jauh sebelum kita memiliki masjid yang ber-AC dengan lightning yang bagus, dengan lantai dari granit, dengan cat yang bagus, tidak ada jejak, tidak ada tokek, tidak ada apa. Dulu ketika hanya bercahayakan lampu seadanya, hanya berlantai tekel, berdindingkan triplek biasa, tapi ghirrah untuk mencapai golongan orang yang yu'ammiru masajidallah itu tinggi banget ya. Saya masih ingat betul bagaimana sampean memakai jas hujan menembus hebatnya hujan hanya untuk berjamaah subuh. Saya kalau sampean dalam kondisi seperti itu, maka kapanpun dipanggil Allah itu tidak ragu untuk bersaksi bahwa sampean adalah golongan orang yang diridhai Allah.
Nah, ayo kita mencapai ketidakraguan itu. Betul. Saya tidak tahu apakah saya dulu atau sampean dulu dipanggil Allah, wallahu a'lam. Tapi siapapun di antara kita yang akan dipanggil Allah, ayo kita menjadi orang-orang yang tidak ragu untuk bersaksi bahwa si A si B husnul khatimah. Dan itu bisa dilihat dari ketika kita hidup ini, kriterianya memenuhi kriteria Allah atau tidak. Siapa yang bisa melihat? Ya diri kita masing-masing, bukan untuk melihat orang lain. Iya betul ya. Jadi nggih Pak Daud semuanya. Jadi contoh Pak Budi tadi itu saya pakai contoh kebaikan untuk memacu dan memberikan endorsement kepada kita untuk menjadi trigger atau pemicu bagaimana kita mampu tobaqan an tobaq, naik lagi, naik satu tingkatan lagi terus. Benar itu. Jadi saya rasa kajian saya hanya itu ya. Jadi bagaimana, kalaupun 7 itu kan banyak ya, ada macam-macam. Orang yang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu. Orang yang ketika digoda oleh laki-laki atau perempuan yang ganteng dan cantik, lalu dia mengatakan ini akhafullah, semacam ya. Nah sekurangnya satu itu, menjadi orang-orang yang memakmurkan masjid kita dengan kajian, dengan tahajud, dengan jamaah, dengan diskusi-diskusi ajaran, dengan tangis taubat, dengan tangis syukur dan seterusnya. Ya, seperti yang saya sampaikan pekan lalu, tidak ada yang paling diinginkan orang di dalam kubur kecuali 2 hal, yakni ridho dan ampunan Allah. Padahal ketika hidup manusia tidak ada yang diinginkan kecuali 2 hal juga, yakni umur panjang dan harta benda. Nah maka sekarang kita merubah pandangan hidup kita, mulai dari hal yang paling sederhana, bagaimana kita memakmurkan masjid. Hilangkan kendala itu, karena kalau di persoalan yang membuat yang berat masjid itu akan pernah ada habisnya, tidak akan pernah ada habisnya, tidak akan pernah. Sampai kalau misalnya nantilah kalau sudah agak longgar, sampai nggak akan pernah longgar. Karena longgar dan tidak longgar itu yang menciptakan adalah pikiran desain kita. Oh iya. Jadi kalau Gus Glory insya Allah ya, karena memang sudah mewakafkan diri ini. Sholat seandainya sendiri pun tidak akan membuat saya sedih ya. Akan buat sedih. Meskipun dengan gegap gempita yang kerjaan yang dulu saya tinggalkan, lalu saya harus bersepi-sepi sendiri. Tidak apa-apa, memang sudah tak niati kok gitu. Tapi ketika nanti jika jamaah itu diibaratkan adalah pembagian kupon sembako berupa intan berlian, lalu hanya saya dapat sendiri, itu loh yang saya nggak tega, eman gitu loh. Kan jamaah sudah jelas 27 derajat, bahkan ada yang mengatakan 50-40 derajat dibanding sholat sendiri. Nah sehingga ketika kemudian ada begitu banyak peluang yang seandainya sampean semua datang, itu dapat juga semua segitu, tapi kemudian itu tidak terambil hanya karena kita dihalangi oleh itu tadi, ketakutan-ketakutan yang diciptakan oleh setan, sehingga membuat zaman telat untuk mengambil itu. Eman. Tapi besok kan bisa Gus, loh besok kan jatahnya besok, jatah hari ini kan ada sendiri. Makanya itu disebut fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu fi'il amar ya. Kalau kata aslinya kan musabaqah ya kan, perlombaan. Maka berlomba ya.
disebut infiru atau firu, ada yang disebut wasari'u dan seterusnya, bersegeralah. Gitu Pak Subur ya. Jadi saya hanya menyampaikan gambarannya. Jadi nanti yang menyauti juga sampean. Saya berharap karena sekarang orang mati dodo itu ya bahasa Inggrisnya ujuk-ujuk, mak bedunduk. Iya, dilalah mati, dilalah mati, dilalah mati, itu banyak. Mulai dari yang profesor, doktor, yang paling kaget itu rektor termuda atau dekan termuda se-Indonesia, dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Kalau Fakultas Ekonomi itu di Indonesia itu yang paling bergengsi ya UI ya. Nah, itu dekannya masih muda sekali. Setelah jadi dekan Fakultas Ekonomi, lalu kalau nggak salah jadi rektor apa wakil rektor, profesor, doktor, masih muda banget. Meninggal sudah beberapa tahun yang lalu. Ya. Jadi kalau meninggal mereka yang sudah menikmati kenikmatan dunia sih kayak worth it gitu ya, layak. Tapi kalau kemudian sampean dan dulur-dulur yang di dunia juga tidak terlalu banyak menikmati dunia, lalu kemudian karena hanya ditipu oleh kesibukan yang membuat kita punya alasan untuk tidak memakmurkan masjid, lah eman toh ya. Itu ya. Jadi di satu sisi Pak Min sudah bagus, alhamdulillah diberi kesempatan untuk bagi yang jamaah zuhur, ada yang aktif jamaah isya, alhamdulillah sudah baik. Ya. Saya ingin sampean untuk mengejar paket-paket hadiah yang lainnya sehingga bisa benar-benar mencukupi syarat untuk golongan yang disebut Allah tadi yang akan mendapatkan dengan